Kadang yang paling lucu dari sebuah kerajaan besar adalah saat mereka mulai menyalahkan semua orang, kecuali cermin di ruang ganti mereka sendiri. Dan musim ini, Real Madrid seperti sedang hidup di dalam cerita itu. Klub yang biasanya identik dengan mental monster, aura juara, dan ruang ganti penuh legenda, justru berubah jadi panggung drama yang tak pernah selesai. Ketika trofi mulai menjauh, suara-suara di dalam klub makin keras. Ada yang menyalahkan wasit, ada yang menuding kebocoran ruang ganti, bahkan ada yang mulai saling serang di internal tim. Dan ironisnya, semua itu terjadi di klub yang selama bertahun-tahun dianggap standar tertinggi sepak bola dunia. Musim ini sebenarnya dimulai dengan penuh harapan. Kedatangan Xabi Alonso dianggap sebagai awal era baru Madrid. Sosok muda dengan ide modern dan reputasi luar biasa bersama Bayer Leverkusen. Tapi ternyata melatih Madrid bukan cuma soal taktik. Yang lebih sulit adalah mengendalikan ego para bintang. Ketika hasil buruk mulai datang, hubungan Alonso dengan beberapa pemain inti mulai retak. Ruang ganti perlahan terbelah menjadi beberapa kubu kecil. Dan sejak saat itu, semuanya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Salah satu masalah terbesar Madrid musim ini adalah mereka terlihat tidak punya identitas bermain yang jelas. Kadang terlalu menyerang, tapi lini belakang kosong. Kadang terlalu hati-hati, tapi kehilangan kreativitas. Pergantian pelatih juga membuat arah permainan makin kacau. Pemain seperti bingung harus bermain dengan sistem seperti apa. Dan ketika sebuah tim mulai ragu dengan identitasnya sendiri, rasa percaya diri mereka ikut hilang. Madrid musim ini terlihat seperti kumpulan pemain hebat yang bermain sendiri-sendiri. Nama Vinicius Junior terus muncul dalam rumor konflik internal. Emosinya di lapangan disebut mulai terbawa ke ruang ganti. Beberapa pemain senior kabarnya mulai kehilangan kepercayaan padanya. Di sisi lain, kehadiran Kylian Mbappe justru membuat keseimbangan tim makin sulit dijaga. Madrid punya terlalu banyak pemain yang ingin jadi pusat perhatian. Dan di sepak bola modern, tim yang dipenuhi ego besar tanpa kontrol biasanya akan meledak cepat atau lambat. Ketegangan Madrid bahkan mulai terlihat terang-terangan. Dani Carvajal sempat tertangkap kamera memberi gestur sindiran kepada Trent Alexander-Arnold. Mungkin terlihat kecil, tapi di tim yang sedang retak, hal kecil bisa jadi api besar. Belum lagi konflik antara Antonio Rudiger dan Alvaro Carreras saat latihan yang disebut sempat memanas. Madrid yang dulu terkenal tenang di bawah tekanan, kini justru terlihat paling emosional saat situasi sulit datang. Madrid musim ini juga mulai kehilangan kedisiplinan yang dulu jadi identitas mereka. Mbappe sempat dikritik karena pergi ke Italia saat masih pemulihan cedera. Ada juga laporan tentang pemain yang mulai membantah keputusan staf pelatih. Dan yang paling berbahaya, klub terlihat terlalu lunak terhadap beberapa superstar mereka sendiri. Padahal dalam tim besar, aturan harus lebih besar dari nama pemain manapun. Puncak kekacauan datang saat konflik antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni mencuat ke publik. Tuduhan soal kebocoran ruang ganti berubah jadi pertengkaran serius. Bahkan muncul kabar soal kontak fisik hingga cedera kepala. Entah mana yang dibesar-besarkan media dan mana yang benar-benar terjadi, satu hal tetap jelas, ruang ganti Madrid sudah tidak sehat. Dan ketika pemain mulai saling menyerang dari dalam, kehancuran tinggal menunggu waktu. Di tengah semua kekacauan itu, Florentino Perez muncul dengan konferensi pers panas soal kasus Negreira. Ia menuding Madrid dirugikan wasit sepanjang musim. Mungkin ada benarnya, tapi banyak fans merasa Madrid justru mulai kehilangan fokus. Karena ketika sebuah klub terlalu sibuk melihat keluar, mereka sering lupa memperbaiki apa yang rusak di dalam. Dan itulah yang membuat musim Madrid terasa menyakitkan. Mereka bukan kalah karena tidak punya kualitas. Mereka kalah karena kehilangan keseimbangan. Taktik berubah-ubah, ruang ganti retak, ego pemain bertabrakan, disiplin menghilang, dan tekanan media makin besar setiap minggu. Semua masalah itu menumpuk seperti bom waktu sampai akhirnya meledak di musim yang seharusnya menjadi awal era baru.